Oke, hari ini saya diminta untuk sharing terkait pengalaman saya bagaimana mengelola proyek videografi secara profesional yang tentu nanti juga bisa diterapkan oleh adik-adik semua, teman-teman semua untuk berbagai proyek yang berbeda. Cuman ini studi kasusnya di proyek pekerjaan saya itu ada di videografi macam itu. Baik, kita akan langsung masuk. Oke, jadi adik-adik perlu ketahui bahwa klien itu nggak hanya membeli video kita, tapi mereka itu membeli solusi visual untuk masalah mereka. Maksudnya apa? Jadi misal ada orang yang punya usaha gitu. Nah, mereka ini membuat video itu nggak hanya untuk cantik-cantikan video, bagus-bagusan video, tapi keperluannya ya untuk promosi usahanya mereka, promosi produknya, yang pada akhirnya ya lagi-lagi untuk keperluan keuntungan. Jadi kalau dia misalnya punya produk kosmetik gitu, yang diolah di sekolahnya atau produk dari UMKM gitu, Bisa. video iklan atau membuat video ke saya, ya tujuannya mereka nggak mungkin sekedar pengen bikin video bantu Mas Nur supaya dapat duit, kasihan gitu, kan nggak mungkin. Mereka tentu memperhitungkan kalau nanti saya bikin video, usaha saya akan meningkat, makin dikenal sehingga penjualan makin laris, keuntungan makin besar gitu. Jadi eh, kita perlu sadar itu bahwa apa yang kita lakukan semaksimal mungkin itu bisa membantu klien kita untuk memecahkan masalahnya. Termasuk ketika misalnya bikin video profil di sekolahan gitu. Nah, tujuannya gimana sekolahan ini lebih mudah untuk mengenalkan program-program di sekolahan itu supaya dikenal oleh calon siswa di sekolahan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa perbedaan nih, teman-teman, terkait soal mindset dari amatir maupun profesional. Jadi kalau mereka yang amatir itu biasanya bikin video itu tanpa rencana. Jadi yang penting datang ke lokasi, syuting, nggak tahu nanti akan kepake apa enggak videonya, akan diedit atau enggak, pokok yang penting syuting sebanyak-banyaknya. Nah, ini tentu nggak efektif untuk pekerjaan profesional. Kalau profesional itu dari awal udah punya brief, ada rencana syutingnya, tahu nih nanti apa yang mau di syuting, tahu apa yang nggak perlu gitu. Sehingga eh, dua kemungkinan nggak ketidak efektifan itu bisa dihindari. Yaitu pertama kebanyakan file syutingan yang nggak kepake gitu. Atau yang kedua lupa nggak ambil gambar yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Jadi itu bedanya amatir dan profesional dalam hal perencanaan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki alur kerja yang jelas. Jadi mereka pokok di awal-awal editing gitu misalnya, itu udah mikirin color grading, udah mikirin efek-efek yang macem-macem, padahal secara alur cerita itu belum apa ya, belum menyatu gitu. Sehingga itu nggak efektif karena proses color grading dan lain sebagainya belum tentu videonya ini sudah disetujui oleh klien. Pas dikirim ternyata banyak revisi, kita udah buang-buang effort, buang-buang waktu untuk bikin efek visual yang cantik, ternyata itu nggak kepake sehingga kita harus ngulang lagi. Nah, kalau profesional itu punya alur kerja yang terstruktur. Contohnya misal kalau kalau saya di proses editing itu mengesampingkan dulu soal color grading, soal subtitle, soal penambahan caption ataupun apa yang lainnya. Efek-efek visual itu kita atur di belakang. Di awal yang kita perlu pikirkan, masukin audionya, masukin musiknya, ditata dulu, terus kemudian nanti masukkan videonya sesuai dengan narasi atau voice overnya. Nah, setelah itu baru kita ekspor, kita kirim ke klien. Kalau klien oke, baru kita mikirin secara, oh ini warnanya kurang
ke arah sini, ini terlalu hijau, ini terlalu orange dan lain sebagainya, itu bisa diolah setelah kliennya sepakat. Karena proses color grading, nambahin efek visual itu butuh effort, butuh waktu yang panjang, dan itu sayang banget kalau kita lalui dengan di awal proses. Kemudian editing asal keren. Banyak teman-teman pemula itu videonya dikerjakan dengan sangat mewah, sangat bagus secara visual dengan efek-efeknya, tapi terkadang itu kurang efektif. Jadi contohnya apa? Misal nih orang bikin video klip, dia udah bikin lagu bagus gitu. Kemudian kita bikin video klipnya terlalu mewah, pakai efek-efek yang berlebih, orang malah justru terpukau dengan videonya, sehingga komentar-komentarnya justru, wah video klipnya bagus, wah efeknya keren, wah ini keren. Mungkin terlihat positif, tapi kalau saya ngebayangin sebagai seorang pencipta lagu gitu misalnya, saya yang bikin lagu, ya saya tersinggung gitu. Oh, harusnya orang memuji lagu saya, tapi ternyata malah memuji videonya. Jadi tidak selalu video yang bagus, mewah itu sesuai dengan kebutuhan klien. Karena kita perlu justru standar aja, tapi informasi yang disampaikan itu nyampe ke audiens yang melihat videonya. Jadi editing kita kalau profesional itu menyesuaikan tujuan dari klien. Kemudian yang selanjutnya timelinenya nggak jelas. Jadi timeline pekerjaan, misalnya syutingnya kapan, editingnya kapan, kapan kirim brief, itu nggak jelas kalau amatir. Nah kalau profesional dia udah bikin schedule-nya juga gitu. Termasuk ketika syuting udah tahu nih, oh pagi jam sekian nanti syuting di outdoor, nanti jam 10 sampai sekian syuting di lab, syuting di kelas, nanti sore di outdoor lagi, itu direncanakan dengan matang. Kemudian yang terakhir, kebanyakan amatir itu mereka nggak punya portofolio. Jadi eh, klien klien-klien baru itu biasanya yang belum kenal dengan kita, di awal mereka pengen ngerjain video, tentu ketika komunikasi mereka akan tanya portofolio atau karya-karya yang sudah pernah kita buat. Ini itu semacam ujung tombak kita kalau kita mau deal project dengan klien. Nah, maka teman-teman jangan terlalu fokus ngerjain project, tapi portofolionya nggak disimpan. Bikin video bagus, udah selesai. Bikin bagus, ditinggal. Gitu. Nah, ini harus dikelola, apalagi teman-teman ini udah mendapatkan digital skills gitu. Nah, harus bisa mulai menata portofolio digital yang lebih profesional. Sosial media bisa pakai, tapi terkadang terkesan kurang profesional. Idealnya nanti kita punya web tersendiri. Nanti di belakang kita akan coba bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, kalau secara alur untuk proyek videografi profesional, kira-kira kalau disederhanakan itu ada 6 tahapan itu. Yang pertama ini brief. Nah, ini juga adik-adik ini bisa terapkan ini untuk proyek-proyek desain, proyek-proyek jasa yang lain tuh, sehingga alurnya lebih jelas. Nah, dimulai dari brief. Brief itu Jadi saya apa? belum Brief itu belum ketemu dengan Pak Tio. Jadi saya belum brief bisa itu. memberitahu sanksinya apa untuk kalian berdua. Oke, Lanjut, kita lanjut. lanjut. Oke. Brief ini gimana kita memahami kemauan klien itu apa. Jadi Eh, bisa Nanti mungkin bisa ditambahi online Mas Is, apa namanya, apa? karir-karir yang bisa diambil dari sisi multimedia gitu ya. Jadi apa eh, peluang-peluang karir, peluang-peluang proyek yang bisa diambil oleh kawan-kawan ini sama portofolionya ya. Oh ya, siap. Iya. Baik. Nah, alur pengerjaan ini teman-teman kalau misalnya di sekolah, jadi ada beberapa peluang yang bisa diambil.
dari mulai jasa kalau di multimedia yang saya biasa dampingi anak itu pengerjaan foto atau video wisuda yang outdoor gitu. Itu banyak anak-anak SMA, anak-anak aliyah gitu di Ponorogo yang mereka udah mulai nge-freelance untuk pekerjaan semacam itu. Atau juga pengerjaan tugas. Jadi sekarang itu banyak kampus-kampus, sekolah-sekolah itu juga eh, guru ataupun dosennya memberikan penugasan itu video. Nah, saya juga nggak habis pikir ternyata ada teman saya itu yang proyeknya banyak dapat proyek itu dari siswa ataupun mahasiswa yang butuh ngerjain tugas video. Jadi dia bantu dari sisi editing, termasuk juga bisa ngerjain syutingnya juga. Nah, ini juga peluang yang adik-adik bisa ambil. Saya kira di SMA tuh mulai banyak tugas-tugas video. Tentu harganya akan disesuaikan dengan eh, anak-anak SMA ataupun mahasiswa secara budgeting. Termasuk kalau desain itu kebanyakan desain CV, portofolio, itu biasanya banyak didapat oleh anak-anak SMA ataupun mahasiswa awal-awal. Nah, proses alur pengerjaannya kira-kira di awal supaya nanti nggak mengecewakan klien, kita perlu ada brief dulu. Brief ini kita perlu tahu dulu. Klien ini maunya apa gitu. Oh, saya pengen difoto di outdoor, Mas. Nanti saya pengen foto dengan Bapak Ibu juga. Saya pengen konsepnya kayak gini. Bagus kalau mereka misalnya udah punya contoh, nah kita tinggal turutin kemauannya dia. Nah, setelah punya brief, kita bikin konsepnya. Kalau saya misalnya di pengerjaan video profil gitu, nah ini proses saya merangkai kemauan klien tadi, saya coba buatkan konsep yang akan kita syuting nanti seperti apa, dari narasinya, perencanaan syutingnya, lokasi dan lain sebagainya itu saya selesaikan di proses konsep. Nah, konsep ini kita diskusikan dengan klien, kalau sudah oke, kita lanjut ke produksi. Produksi ini proses pengerjaannya, termasuk motret, termasuk desain, termasuk bikin video syuting. Nah, itu di proses produksi. Setelah produksi selesai, kita masuk ke tahap editing. Kita edit project-project yang sudah kita syuting ataupun kita foto. Kemudian setelah diedit, kita kirim ke klien untuk nah, setelah itu kita perbaiki sesuai dengan revisi dari klien. Kalau udah oke, file finalnya udah kita kirim ke klien. Nah, outputnya ini bisa beda-beda ya. Jadi kalau teman-teman dari awal usahakan jelas. Misalnya output, saya misalnya ngerjain foto wisuda gitu, prosesi. Saya biasanya ada output misalnya foto cetak 10 RW gitu. Tapi kalau nggak ada ya, berarti dari awal kesepakatan, oh file aja yang akan kita kirim. Jangan sampai mereka mengira nanti akan dapat file cetaknya, ternyata yang dikirim cuman uh, file digitalnya. Jadi itu yang perlu clear dari awal. Nah, selanjutnya ini cara AI membantu pekerjaan di bidang apa ya karir multimedia ini. Kalau saya biasanya yang cukup banyak diskusi sama AI itu di pertama menulis konsep dan naskah. Jadi setelah kita meeting dengan klien, oh mintanya seperti ini, pengen memasukkan poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah itu dicatat, terus kemudian kita diskusikan sama AI. Bisa lewat GPT, bisa Gemini, ataupun yang lain sebagainya. Nah, cuman minusnya, saya tuh banyak anak-anak SMA itu konsultasi dengan saya, tulisannya itu pure tulisan AI, sehingga ketahuan banget uh, kurang smooth lah secara tulisan gitu. Jadi teman-teman usahakan AI ini jadi, saya sering menganalogikan tuh kayak kita itu punya teman yang pinter banget gitu loh. Jadi sama AI itu ngajak diskusi, bukan sepenuhnya pasrah apa yang ditulis terus kita langsung sepakat. Kita boleh mendebat, kita boleh protes, kita oh kayaknya yang bagian ini saya nggak setuju deh, kurang bagus, diolah lagi. Nah, di bagian ini usahakan kita menyelesaikan
maksimal. Saya kira teman-teman udah pada biasa tuh pakai ChatGPT, cuman jangan langsung percaya, jangan langsung setuju dengan apa yang sudah ditulis oleh GPT. Nah, biasanya mulai dari konsep, kemudian setelah itu perencanaan syuting, perencanaan shortlist ini misalnya, oh nanti pas narasinya pengantar, misalnya nih SMA Negeri 1 Ponorogo merupakan SMA yang begini. Oh nanti gambarnya apa? Oh gambarnya drone area depan sekolah, itu direncanakan shortlistnya. Oh terus setelah itu siswa salaman sama guru. Oh kita punya berbagai macam program double track, ada tata boga, nanti gambarnya tata boga. Nah itu direncanakan sehingga kita dari awal udah tahu apa saja yang perlu kita syuting. Nah, itu bisa diskusi juga sama AI. Bahkan biasanya AI cukup oke dalam merencanakan itu. Jadi kalau konsep udah matang, kirim ke AI untuk bantu membuat perencanaan shot dan juga penjadwalannya sekalian. Nah, kemudian yang ketiga itu biasanya saya gunakan untuk editing video dan audio. Jadi sekarang udah banyak AI. Kalau saya biasanya pakai Adobe Premiere itu kalau video durasinya 3 detik, kita pengen manjarin jadi 5 detik, bukan di slow motion ya. Itu sudah bisa dengan generate AI yang udah ada di Premiere. Termasuk audio ini. Audio itu kalau kita punya musik 2 menit, sedangkan kita butuh 5 menit, itu AI-nya dari aplikasi itu sudah bisa memanjangkan video itu berdasarkan durasi yang kita inginkan. Nah ini kalau untuk yang lain apa? Saya itu banyak pakai teman-teman yang mungkin mau masuk di ranah fotografi, banyak tuh yang DM ke saya lewat TikTok itu minta ngedit foto, karena banyak banget proses-proses foto berharga di hidup mereka, misalnya prosesi wisuda, acara wedding, acara keluarga gitu. Dia difoto pas kondisi merem gitu. Nah, dia pengen bikin itu membuka mata. Nah, sekarang itu sudah cukup banyak AI yang membantu itu. Jadi kalau yang cukup rapi itu pakai Gemini, itu udah cukup rapi buka matanya. Kalau di Photoshop itu sudah bisa, cuman perlu beberapa kali generate biasanya baru benar-benar bagus secara kualitas buka matanya itu. Termasuk belum lama sekitar sebulanan yang lalu itu ada orang punya foto dengan jilbab putih, fotonya bagus, pengen jilbabnya itu diubah, foto pakai jilbab batik gitu, pengen jilbabnya itu diubah jadi warna putih polos karena untuk keperluan dokumen gitu. Itu pakai Gemini itu sudah sangat rapi gitu. Memang minusnya secara resolusi kurang apa ya, kurang tinggi lah kalau misalnya mau dicetak ukuran besar. Tapi kalau untuk file digital itu sudah cukup bagus. Terus kemudian yang keempat itu jadi mentor untuk meningkatkan kualitas. Ini yang saya sarankan untuk teman-teman yang ada di SMA. Jadi jangan hanya gunakan AI itu jadi semacam joki untuk ngerjain tugasmu, tapi gunakan dia jadi mentor. Jadi AI itu bisa bisa plus minus secara pemanfaatannya. Jadi misalnya maksudnya apa jadi mentor? Jadi kalau misal ada tugas, oh silahkan belajar fotografi, terus nanti bikin foto tentang human interest. Gitu. Teman-teman jangan suruh bikinin foto. Gitu. Tapi coba tanya ke AI, saya pengen belajar fotografi human interest, penugasannya 1 bulan gitu. Buatkan saya kurikulum supaya saya bisa mahir dalam 1 bulan. Nanti AI akan buat loh, misalnya hari 1 sampai ke 3, oh belajar segitiga exposure. Hari ke-4 sampai ke-6 nanti belajar tentang komposisi. Hari sekian sampai sekian nanti belajar tentang karakteristik lensa dan seterusnya gitu. Sehingga teman-teman tuh bisa bisa ngerasa punya mentor yang itu free, AI yang sudah disediakan free dan bisa sambil mengevaluasi. Jadi misalnya, oh saya tadi udah belajar segitiga exposure nih, upload filenya. Menurutmu apa kurangnya dari foto saya ini? Dia akan ngasih insight atau evaluasi dari karya kita. 7 menit lagi, Pak Is. 7 menit. Iya, siap. Nah, itu yang
saya sarankan untuk bisa dimaksimalkan oleh adik-adik di SMA. Nah, selanjutnya portofolio digital. Saya sendiri portofolio itu bikinnya persis apa yang diajarkan ke adik-adik di SMA ini, yaitu Google Sites. Jadi Google Sites ini sangat gampang, tinggal drag and drop, tinggal apa ya? Saya biasanya ngomong bikin website pakai Google Sites itu segampang kita bikin Google Form gitu, Google formulir. Gampang banget, tinggal masukin, otak-atik. Saya kira orang awam yang penting udah pernah pakai sosmed, pakai Google Form dan sejenisnya, itu pasti bisa bikin ini. Nah, dengan kita punya website seperti ini, kesan profesional itu akan muncul. Jadi kalau kliennya nanya gitu, Mas ada contoh portofolio ngerjain animasi nggak? Oh, oke, ini Pak di website saya ada company profile. Oh, ada ini di web. Jadi orang bisa tahu, oh kemarin misalnya ngerjain, oh ada profil PT Almarwah, oh IUP statistik dan lain sebagainya. Jadi orang tahu ada dua hal nih. Satu, hasil videonya kayak apa. Terus yang kedua, klien-klien yang sudah pernah dilayani itu siapa aja. Nah, di sini kan kelihatan banyak. Bayangin kalau klien nanya gitu, terus saya kirimin video, ada 15 video. Saya kirim link YouTube banyak banget. Belum tentu semuanya akan dilihat. Tapi dengan kita punya web, itu akan tahu apa klien-klien yang sudah pernah kita kerjakan itu siapa saja. Dan ini jadi semacam umpan yang menarik. Misal di Ponorogo ada kampus gitu, kampus kecil. Ketika ngelihat, oh saya pernah ngerjain ITS, tentu jadi sesuatu yang akan makin yakin, oh ITS saya percaya gitu, apalagi kita gitu. Itu jadi apa ya, umpan yang cukup menarik. Nah, teman-teman saya sarankan setelah ini mulai dikumpulin lagi karya-karya yang udah pernah dibikin, entah itu desain, fotografi, videografi, dikumpulkan, dijadiin portofolio. Ya nggak apa-apa, meskipun mungkin sekarang masih kurang bagus, masih agak jelek-jelek dikit, masukin aja. Nanti sambil bertahap, bikin karya yang lebih bagus, masukin lagi. Nanti yang paling bagus taruh di atas, yang kurang bagus turun ke bawah. Itu yang saya sarankan supaya teman-teman ke depan makin pede ketika ketemu klien, dan peluang-peluang itu biasanya akan mulai datang ketika kita sudah punya persiapan yang lebih matang. Oke, mungkin kira-kira itu Pak Hos yang bisa saya sampaikan, singkat saja, nanti mungkin bisa lanjut ke sesi